Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah para sahabat sekalian. Ini malam diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan tempat, memberikan kegagahan, dan Allah menjadikannya kita masuk ke dalam khalaquz zikir yang Nabi menyebutnya raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni kita semua yang ada di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, orang-orang yang kita sukai, termasuk juga orang yang pernah berbuat jahat sekalipun kepada kita. Ya Allah, ampuni mereka dan ampuni pula kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, tadi dibacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, si Imam Al-Ghazali menerangkan mengenai atau tentang pendidikan akhlak atau untuk akhlak kepada anak-anak kita, kepada anak kecil. Seperti itu, agar judulnya masih tetap dengan pengajian beberapa lamanya ini, masih belum habis-habis, agar beroleh husnul khuluq, agar mendapat itu. Diberitakan tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaimana memberi makan makanan kepada keluarga. Nah, berarti ini berlaku bagi kita ini, orang-orang tuanya. Harus dari sesuatu yang halal. Di samping yang halal, saya bukan menambah-nambahkan dari Imam Al-Ghazali, ada beberapa tahapan sesuatu yang dimakan di sana, yang kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Ini dia. Jelas yang pertama harus halal. Bersih dia. Kita berikan kepada istri kita dan dimakan oleh keluarga, oleh anak kita atau cucu kita yang ikut makan. Di sana ada beberapa tahapan yang kadang-kadang tidak disadari. Wujud berupa makanan, seperti diberitakan barusan, harus diberikan makanan yang halal. Atau pakaian yang halal. Bukan yang terlalu bermewah-mewah, standar lah. Yang biasa dan yang menyenangkan, nah, kira-kira begitu. Tidak dilarang, bukan untuk berpamer-pamer, karena sesuatu yang termakan, terpakai oleh kita, menyebabkan buruk akhlaknya kepada keluarga kita, itu pertanggungjawabannya kepada sang pemberi keadaan itu. Berarti kita semua. Satu, itu berupa efek daripada apa yang kita cari. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis diterangkan tentang kebersihan di dalam kehidupan. Baik, yang dimaksud tahapan oleh saya adalah yang jarang tersyukuri. Agar kita tidak jadi manusia yang kufur nikmat. Manusia yang kufur nikmat berarti jauh dari husnul khuluq. Jauh, sangat jauh. Apa gerangan itu? Ada sesuatu yang sederhana tapi terlewatkan. Makanan itu sudah sampai rumah. Ada di meja kita.
Saya mengambil yang cepat saja, tidak dari mencarinya dulu. Padahal sangat jauh, sangat banyak yang harus kita syukuri. Fisik kita menjadi sehat, mencari nafkah untuk keluarga, tersyukurkankah itu? Adanya lahan mata pencaharian, atau tidak ada mata pencaharian yang khusus, tetapi Allah selalu memberi makan hingga kita hidup di usia yang seperti ini sekarang, tetap berjalan. Keluh kesah berjalan, hidup, rizki tetap berjalan dari Allah Ta'ala. Lalu kita tidak bersyukur. Ini jauh dari husnul khuluq. Baik, saya persingkat saja. Makanan sudah ada di rumah kita. Begitu makan itu kita ambil dan kita berikan kepada istri atau yang kita makan atau untuk anak kita, siapapun namanya juga, ada tamu atau apapun. Saat kita melihat ada sesuatu yang Allah berikan masuk ke dalam rumah kita, menjadikan milik kita untuk kita nikmati dan kita manfaatkan, atau kita memakainya kalau itu berupa pakaian dan peralatan apapun yang kita butuhkan, tidak pernah kita syukuri dari awal. Saat kita melihat makanan di atas meja, hanya bergembira saja dia. Oh, sudah ada makanan, langsung diambil. Kadang-kadang lupa mengambilnya juga pakai tangan kiri. Ini hati-hati. Seorang penzikir dengan adab yang benar-benar para pejalan sejati di jalan ilmu zikir ini, itu tertata rapi tahap demi tahap. Sesuatu yang terlihat, oh makanan, ya Allah, hatur nuhun, ya Allah, ada makanan di rumahku. Ada yang mengirim. Terima kasih ya Allah. Kalau itu ada yang mengirim, kalau itu rezeki kita, entah apapun yang ada di rumah kita, kalau ada yang kirim saja, apakah engkau telah berterima kasih kepada si pengirim? Hati-hati. Atau engkau tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa itu datang ke rumah kita untuk kita nikmati. Baru dilihat, belum diapa-apakan, belum lagi dipegang. Bismillahkah engkau karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datangnya? Engkau agungkankah Maha Pengasih, Maha Penyayang itu, Maha Memberi itu, Maha Memiliki itu? Ala kulli syai'in qadir. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersyukurkankah? Atau kita langsung mengambilnya? Ada yang tanpa basmalah juga langsung dimakannya. Atau dia berbicara, oh enak ya. Atau pemberian Allah Ta'ala itu kita mencelaknya. Tidak pernah sadar kita, keasinan nih, gak enak nih, enak yang dari sana tuh, kalau belinya di sana lebih enak, lebih baik, lebih dicela, dihina, padahal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkannya ke rumah kita. Kita tidak pernah tahu rezeki kita ada berapa banyak, tidak sama ya dengan yang kita angan-angankan. Tetapi kita juga tidak pandai bersyukur, jangankan yang banyak, yang sedikit datang, yang baru terlihat. Engkau bisa melihat makanan itu enak. Andai kata matamu rusak, andai kata kamu ditutup kedua matanya, atau tidak dapat engkau melihat makanan itu, apa yang engkau lihat, apa yang akan engkau syukuri? Ini dengan mata yang sangat terang dan kita nyaman, lalu kita memakannya. Perhatikan di dalam
halwat kalau kita sedang berhalwat. Satu suapan dikunyah dengan 33 kali kunyahan dan terus menerus dalam keadaan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita menerannya. Lalu suapan yang kedua terus menerus seperti itu, termasuk minum di dalam berhalwat. Dikumur 33 kali. Perhatikan kalau sedang kita berhalwat. Agar kita sadar dan bersyukur. Agar kenikmatan setiap yang kita kunyah itu tidak terlupakan. Tahukah para sahabat sekalian manusia, jangankan dengan kenikmatan yang sangat berlebih, dengan sesuap nasi saja manusia tidak pandai bersyukur. Apalagi engkau hitung satu suap itu berapa butir nasi yang Allah datangkan kepada kita. Tidak bersyukur. Jarang. Ada yang bismillah semau-maunya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu hanyut semua pikiran kita, hati kita, rasa kita mengunyah dengan apa yang kita makan, yang sedang kita kunyah. Tidak berzikir, lupa. Begitulah sahabat sekalian, tanda rendahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda hinanya, tanda lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar seperti ini, terus menerus ada di dalam dawamul zikri wa dawamul ubudiyah. Memperbanyak mujahadah. Dengan harapan tidak ada yang lolos tahap demi tahap di dalam kehidupan ini daripada syukur kita kepada Allah Ta'ala yang Allah berikan. Perhatikan di dalam hifzul anfas. Memperhatikan terus menerus keluar masuknya nafas dan sebuah rasa. Kita tidak boleh lepas mendekat demi mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang kita baru zikir satu putaran saja 165 kali. Lalu sudah merasa hati sudah berbicara, sudah cukup. Lalu kita selesai lagi, ghaflah lagi, kita lupa kepada Allah Ta'ala. Baik, ini adalah sebuah efek-efek apa yang ada, yang dirasakan oleh umat manusia, oleh kita lah di atas bumi ini, tanda lemahnya kita, tandanya kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa rendahnya kita. Betapa lemah kita. Kembali kepada yang tadi. Cara mendidik anak agar kelembutan hati didapat. Gemar memberi kepada orang lain. Condong ke arah peribadatan. Mempunyai daya kasih yang tinggi. Sehingga apabila melihat orang yang berkurang, tersentuh hatinya dia ingin memberi. Sebuah pertanda ada kasih sayang sudah bercokol di dalam dadanya. Baik, saya akan terangkan. Dari mana anak itu mendapatkan hal-hal yang seperti itu? Ada sifat dasar yang sudah ada. Saat mulai dilahirkan salah satu bentuk ada. Tapi kadang-kadang hanya sekilas dan bukan menjadi amalan yang berkepanjangan di dalam kehidupannya. Sehingga apabila anak itu berusia panjang, dia mempunyai amalan yang istimewa.
Saya akan mulai dari awal menerangkannya. Saya sering berbicara, sering kalau ada catatannya, ada yang mencatat, mungkin ada rekamannya, ada yang merekamnya. Sering saya ajarkan, khususnya kepada yang di rumah lah, anak-anak saya. Saat kita baru menikah, bahasanya seperti itu saja. Harus mencari sebuah keluarga yang adabnya sudah baik, ibu dan bapaknya, keturunannya. Kalau bahasa di kita, bahasa Jawa, bobot, bibit, bebet, seperti itulah kira-kira. Beragama baikkah, adabnya baikkah, bukan keturunan aneh-anehkah? Saya tidak menceritakan yang keburukan-keburukan lah, karena keburukan lebih baik melihat ke dalam dada kita saja. Baik, saya bercerita saja menikah. Siapa sang suami atau sang bapak? Yang kedua, siapa sang ibu? Yang menikah ini keduanya, bapak dan ibu, mempunyai nada jiwa yang berlainan. Si bapak berkarakter seperti ini, si ibu berkarakter seperti itu. Menurut kadar yang ada sebelum menikah dan kemudian menikah. Sang ibu hamil. Saat hamil 4 bulan 10 hari, maka ditiupkanlah ruh kepada jabang bayi. Saat belum ditiupkan ruh ke dalam jabang bayi, janin itu sudah dikandung oleh ibunda. Janin itu berbibit sifat-sifat ayahanda. Perhatikan baik-baik nanti. Kalau ayahnya tukang begini, ahli begitu dan begitu, itu bibitnya masuk ke dalam perut istrinya itu. Yang kedua, sifat ibunda mewarnai dan mempengaruhi jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Karena sang jabang bayi, dia minum dan makan itu di dalam perutnya. Perhatikan sekarang kalau ada gambar-gambar sekarang ada di setelah dilihat Dr. Arbain di USG, itu kelihatan itu sedang megang sesuatu, makan minumnya dari situ. Apabila ibunda marah dalam keadaan mengandung begitu, bukankah gejolak anak yang di dalam perut itu akan ikut ibunda marah? Dia terpengaruh, minumnya, makannya, darahnya mengalir, semua di situ, di dalam perut ibunda. Kalau ibunda melontarkan keburukan hati kepada orang lain, bukankah sang jabang bayi ikut? Bukankah apabila ibunda pembenci kepada orang lain, ada ibu-ibu ahli menipu, ada ibu-ibu bersedih, ada ibu-ibu terbahak-bahak tertawanya tanpa berzikir, semua ikut sang jabang bayi ini. Berarti sifat ayahanda ikut, sifat ibunda ikut. Apa yang harus kita lakukan untuk akhlak sang jabang bayi ini? Ayahanda banyak berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, mengirimkannya doa itu dan meminta kepada Allah Ta'ala agar sang jabang bayi ini menjadi anak salih atau salihah. Bagaimana dengan ibunda?
apabila ibunda mengaji, membaca Al-Quran, sang jabang bayi ikut di dalamnya. Apabila ibunda berzikir, maka jabang bayi ikut berzikir. Disitulah mulai terwarnai. Bahkan sang ibunda bolehlah memusatkan pikirannya. Ini silahkan, mungkin ada di dalam ilmu pengetahuan atau tidak ada, saya tidak peduli, dan silahkan nanti diperiksa saja. Pusatkan pikiran kita, ibunda khususnya, tujukan kepada sang jabang bayi, wahai anakku, dengarkan olehmu, pelan-pelan tapi. Ibu mau bersedekah, ikutlah ya nak. Lalu bersedekah dengan rasa kasih sayang, anak itu akan terpengaruhi. Wahai anakku yang ada di dalam perutku, apabila sang ibunda ini hamil ini, kuajarkan kepadamu, tapi harus pelan-pelan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, tapi harus pelan-pelan. Dan itu harus diulang-ulangi, dididik. Dia akan mendidik kecerdasan sang jabang bayi. Baik. Lalu diajarkannya juga surah-surah yang pendek. Basmalah dulu. Wahai anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pendek. Atau Allah, Allah, pelan-pelan, terus. Maka di zaman dahulu kala, saya masa kanak-kanak suka mendengar, oh kalau ini ibu sedang hamil, biar baca surah Maryam. Nah, seperti itu. Atau agar kalau sekarang bisa di USG ada apa? Bisa terlihat ini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki katanya baca surah Yusuf. Tapi dulu zaman saya kanak-kanak itu belum ada mungkin teknologi itu. Jadi belum terlihat. Jadi dibaca aja 2 surat itu, tidak tahu yang mana. Atau gemar mengaji ibunda. Baik. Anak itu terus berjalan, bertambah besar. Sudah mulai banyak bergerak-gerak karena sudah ditiupkan ruhnya dan bertambah besar. Masuk bulan ke-9 dilahirkan. Anak itu menjadi kaget karena dari dunia dan ruang berhalwat yang sempit di kandungan ibunya, tiba-tiba keluar di alam semesta ini, disebut alam musyahadah, alam dunia ini, alam nyata, alam musyahadah. Begitu keluar, anak itu akan berteriak, menangis. Kaget dia dan menangis, berteriak. Anak itu masih suci. Suci anak itu, masih suci. Kaget apa gerangan? Kaget isi dunia ini yang sangat kotor. Saya menyebutnya begitu saja. Tempat manusia berdosa dan manusia berbuat kejahatan di alam semesta ini. Saat itulah anak menghirup udara kekotoran, kejahatan tempat manusia hidup di alam semesta ini. Mulailah hatinya terwarnai. Tapi masih dijaga oleh malaikat. Mulai menjerit. Nafasnya dari nafas alam musyahadah, alam dunia yang kotor ini.
terus mewarnai dia. Terus mewarnai. Perhatikan, sudah terwarnai pula sifat-sifat manusianya, sekalipun dia baru keluar. Dan masih suci dia. Ada bayi tersenyum. Ada apa gerangan? Dia sudah bisa tersenyum. Apa gerangan yang menggembirakan dan tersenyum anak itu? Ngerti apa? Tapi dia sudah terwarnai. Karena diwarnai oleh bibit dari sang ayah tadi, dari ibunda tadi, dan kalau dari sisi agama masih dihibur malaikah. Anak itu masih, saya memakai bahasa sangat suci. Perhatikan, kita belajar, oh najis teh ayah sabaraha, oh najis mugolado, muhafafa, mutawasito, oh kita belajar di masa kanak-kanak. Sampai 40 hari sangat suci sekali anak itu. Sebelum 40 hari, apabila ibunda mau sholat, pipis saja di bajunya cukup diseka saja, karena itu anak itu masih suci, tidak usah diganti. Tapi kalau sudah 40 hari, dia sudah menjadi penduduk dunia sejati. Pipisnya sudah mulai berbau. Dan najisnya sudah dihitung. Ini harus diganti pakaian kita, harus dicuci. Ini dia. Sebelum 40 mengapa, tapi 40 ke sini sudah terwarnai. Dengan apa gerangan? Anasir. Baik, di dalam Torqah kita yang sesungguhnya di dalam Naqsabandi itu Lataif atau latifah itu hanya 5 saja, tidak 7. Qalbi, ruh, sir, khofi, akhfa. Selesai sampai situ. Berkembang menjadi 7 dari Syekh Ahmad Faruk Sirhain. Menjadi 7 kemudian. Yang 2 itu bukan lataif sesungguhnya itu anasir. Nah, ini kalau diolah nanti saya akan itu, karena itu ada di dalam Daratul Imkan namanya. Sebuah daerah kemungkinan, ada yang di atas aras, ada yang di bawah aras. Ini kita tidak mengolah itu. Baik. Anak kecil itu sudah terus membesar. Anasir unsur, nah ini mempengaruhi tubuh kita. Air, angin, api atau panas, dan bumi. Unsur inilah yang mengandung hawa atau an-nafs di dalamnya. Unsur air apa, keburukannya, kebaikannya apa, angin apa, panas apa, dan bumi apa. Termasuk unsur saat itu, unsur yang mana yang sedang mewarnai isi bumi ini ada. Maka kemudian hari saya memperhatikannya, oh kalau bulan Januari musim hujan nih di daerah kita, di daerah Khatulistiwa, rasa ibunda sedang begitu, keadaannya begitu, semua manusia perasaannya nyaris sama, karena di bulan Januari banyak hujan, bukan musim Juni, Juli yang terik matahari, rasa yang berbeda lagi. Itulah anasir ikut campur. Berbeda sifat anak yang dilahirkan di bulan Januari dan di bulan-bulan yang lain. Bahkan bulan demi bulan akan berbeda sifat-sifatnya. Belum lagi yang dibekali oleh bahan dari bapaknya, sifat bapaknya.
Ini sangat komplit para sahabat sekalian. Untuk mencapai husnul khuluq, ini harus terus-menerus diberikan pendidikan-pendidikan berupa keindahan-keindahan akhlak dari mulai paling awal. Bahkan saya katakan mulai dari dalam perut harus sudah mulai diajar. Ibunda tidak boleh banyak marah. Ibunda harus beribadat dengan baik. Ibunda harus gemar memberi. Harus menjadi manfaat yang ada di alam semesta ini. Karena itulah akhlakul karimah. Itulah yang dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian unsur itu ikut campur sampai dia dewasa. Anak mempunyai sifat dari ibu, dari bapak, termasuk unsur di alam semesta ini. Inilah para sahabat sekalian. Sifat-sifat inilah paling tidak. Bahkan termasuk apa yang dibawa bukan hanya sifat. Saya tidak tahu di dalam dunia kedokteran apa. Penyakit bapak garisnya apa sampai kepada anak ini. Ibunda punya penyakit ini sampai kepada anak-anaknya. Sampai yang kayak begitu ikutan kepada anak. Maka kita berakhlak baiklah. Jangan sampai kita membuat korban-korban baru untuk mengotori alam semesta ini dengan anak kita. Maka kita harus gemar berpikir terus-menerus. Memperbaiki akhlak. Banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala karena kelemahan-kelemahan yang saya ceritakan tadi. Oh, merasa bersyukur, merasa cukup. Qinaah tadi disebut. Ada sabar di dalamnya. Karena tahap-tahap harus ada di dalam kesabaran. Ada syukur di dalamnya. Mempunyai haya, daya malu yang bercukup. Rasa malu. Kalau anak sudah bebal hatinya, tipis rasa malunya, agak susah itu untuk melembutkannya. Apalagi itu dilatih sampai besar, kita tidak pernah melawannya dengan mujahadah. Maka sempurnalah manusia mempunyai akhlak yang buruk, hidup di alam semesta ini, banyak isi alam semesta dirusak dan banyak manusia tersusahkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Para sahabat sekalian, ini sudah terlalu banyak berbicara ini. Kita harus zikir saja kita banyakkan. Semoga ini menjadi contoh dan semoga ini bisa terkoreksi oleh kita di dalam kehidupan kita. Sekalian pelajaran untuk kita, karena kita baru setelah mungkin banyak yang setelah dewasa, sifat yang dari kecil sudah tumbuh dan bercokol di dalam hati kita, ternyata sampai tua masih malah bertambah berkarat di dalam hati. Itulah penghalang atau hijab-hijab terbesar untuk kita taqarrub ilallah. Semoga Allah mensucikan kita, semoga Allah hapus segala macam kelemahan-kelemahan kita, dan semoga saat kita berpulang Allah telah membersihkan kita, memberikan maaf kepada kita yang sangat lemah semuanya di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.